Terima kasih banyak Bu Yili. Saya akan menjelaskan langkah-langkah selanjutnya dari multivariate ini. Yang stage selanjutnya yaitu stage 5, interpretasi dari regresi variate. Nah, tugas peneliti selanjutnya yaitu mengetahui variasi regresi dan mengevaluasi estimasi dari koefisiensi regresi untuk penjelasan mereka tentang variabel dependennya. Nah, peneliti harus juga mengevaluasi bukan hanya model regresi yang diperkirakan, namun juga variabel independen potensial yang dihilangkan jika pencarian sekuensial atau pendekatan kombinasional digunakan. Nah, dalam pendekatan tersebut, multi-collinearity secara substansial dapat mempengaruhi variabel yang pada akhirnya dimasukkan dalam regresi variasi. Dengan demikian, selain mengkaji estimasi koefisien, peneliti juga harus mengevaluasi dampak potensial dari variabel MIF untuk memastikan bahwa signifikansi manajerial dievaluasi bersama dengan signifikansi statistik. Menggunakan the regression coefficient. Nah, koefisien regresi yang diperkirakan misalkan disebut sebagai koefisien B mewakili kedua jenis relasi positif atau negatif dan juga kekuatan hubungan antar variabel independen dan dependen dalam variate regresi. Nah, tanda koefisien itu menunjukkan apakah hubungan itu positif atau negatif. Dan dengan nilai koefisien menunjukkan perubahan nilai dependen setiap kali variabel independen berubah 1 unit. Misalnya, dalam model regresi sederhana, penggunaan kartu kredit dengan ukuran keluarga sebagai satu-satunya variabel independen, koefisien ukuran keluarga adalah 0,971. Nah, koefisien ini menunjukkan hubungan positif yang menunjukkan semakin bertambahnya anggota keluarga, diharapkan penggunaan kartu kredit itu meningkat sebesar 0,917 kartu kredit. Selain itu, jika jumlah anggota keluarga berkurang 1, maka penggunaan kartu kredit juga akan berkurang hampir 1 atau 0,971. Koefisien regresi nilai memainkan dua fungsi utama dalam memenuhi tujuan prediksi dan penjelasan untuk setiap analisa regresi. Selanjutnya yaitu prediksi dan estimasi. Prediksi merupakan elemen integral dalam analisa regresi, baik dalam proses estimasi maupun situasi peramalan. Nah, seperti yang dijelaskan pada bab pertama, penyelesaian melibatkan penggunaan variate atau model regresi untuk memperkirakan nilai tunggal untuk dependent variable. Proses ini digunakan tidak hanya untuk menghitung nilai prediksi dalam prosedur estimasi, tetapi juga sebagai sampel tambahan yang digunakan untuk memvalidasi atau peramalan. Estimasi. Pertama, dalam prosedur estimasi kuadrat terkecil atau OLS yang digunakan untuk mendapatkan variasi regresi, prediksi variabel dependen dibuat untuk setiap observasi dalam kumpulan data. Prosedur estimasi ini menetapkan bobot variasi regresi untuk meminimalkan residual, misalnya meminimalkan perbedaan antara nilai prediksi dan nilai aktual dari si variabel dependen. Tidak peduli berapa banyak variabel independen yang disertakan dalam model regresi. Satu nilai prediksi dihitung. Dan demikian, nilai prediksi total dari semua efek model regresi dan memungkinkan residual seperti yang dibahas sebelumnya untuk digunakan secara luas sebagai alat diagnostik untuk model regresi secara keseluruhan. Yaitu forecasting. Meskipun prediksi merupakan elemen integral dalam proses estimasi, manfaat nyata dari prediksi hadir dalam aplikasi peramalan. Model regresi yang diidentifikasi dalam contoh ini untuk prediksi dengan serangkaian observasi yang tidak digunakan dalam estimasi. Sebagai contoh, mengasumsikan bahwa seorang manajer penjualan mengembangkan persamaan peramalan untuk meramalkan penjualan bulanan suatu lini produk. Nah, setelah memvalidasi model tersebut, manajer penjualan memasukkan nilai yang diharapkan bulan depannya untuk variabel independen dan menghitung nilai penjualan yang diharapkan. Explanation atau penjelasan. Nah, seringkali peneliti tertarik pada yang lebih dari sekedar prediksi. Model regresi penting untuk memiliki prediksi yang akurat untuk mendukung validitasnya. Tetapi banyak pertanyaan penelitian yang lebih difokuskan untuk menilai sifat dan dampak dari masing-masing variabel independen dalam membuat
prediksi variabel dependen. Sebagai contoh, regresi berganda yang dibahas sebelumnya. Pertanyaan yang tepat adalah menanyakan variabel mana ukuran grup atau pendapatan grup atau keluarga yang memiliki efek yang lebih baik dalam memprediksi jumlah kartu kredit yang digunakan oleh sebuah keluarga. Nah, variabel independen ini dengan koefisien regresi yang lebih besar, semua hal lainnya sama, akan memberikan kontribusi yang lebih besar pada nilai prediksi. Wawasan tentang hubungan antar variabel independen dan dependen diperoleh dengan memeriksa kontribusi relatif dari masing-masing variabel independen. Sebagai contoh sederhana, misalnya seorang marketing ingin menjual kartu kredit tambahan dan mencari keluarga dengan jumlah kartu yang paling banyak, akan tahu apakah akan mencari keluarga berdasarkan ukuran keluarga atau berdasarkan pendapatan keluarga. Selanjutnya yaitu standarisasi koefisien regresi, yaitu koefisien beta. Nah, variasi dalam skala respon dan variabilitas antar variabel membuat interpretasi langsung bermasalah. Namun, bagaimana jika masing-masing variabel independen telah distandarisasi sebelum memperkirakan persamaan regresi? Nah, standarisasi ini mengubah variabel menjadi skala dan variabilitas umum. Yang paling umum adalah min 0 dan deviasi standar yaitu 1. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa semua variabel dapat dibandingkan. Jadi kita masih menginginkan koefisien regresi asli untuk tujuan prediksi. Nah, apakah salah satunya jalan kita untuk membakukan semua variabel dan kemudian melakukan analisis regresi kedua? Untungnya, regresi berganda tidak hanya memberikan koefisien regresi, namun juga koefisien yang dihasilkan dari analisa data standar yang disebut dengan koefisien beta. Keuntungan inilah yang menghilangkan masalah berurusan dengan unit pengukuran berbeda, seperti yang diilustrasikan sebelumnya. Nah, dengan demikian mencerminkan dampak relatif pada variabel dependen dari perubahan dalam salah satu standar di salah satu variabel. Nah, sekarang setelah kita memiliki unit pengukuran yang sama, kita dapat menentukan variabel mana yang memiliki pengaruh cukup besar, yang paling besar. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat di sini kartu kredit yang memiliki perbedaan antara koefisien regresi dan juga beta. Meskipun koefisien beta menunjukkan ukuran kepentingan yang objektif yang dapat dibandingkan secara langsung, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh penggunanya. Pertama, mereka harus digunakan sebagai panduan untuk kepentingan relatif dari individu independen variabel hanya ketika collinearity minimal. Seperti yang akan kita lihat di bagian selanjutnya. Collinearity dapat mendistorsi kontribusi variabel independen apapun bahkan jika koefisien beta bekas. Nah, yang kedua, nilai beta dapat diinterpretasikan hanya dalam konteks kedua variabel R di persamaan. Misalnya, nilai beta untuk ukuran keluarga mencerminkan kepentingan hanya dalam kaitannya dengan pendapatan keluarga, tidak dalam arti absolut. Jika nilai independen lain adalah 1 ditambahkan ke persamaan, koefisien beta untuk ukuran keluarga mungkin akan berubah karena beberapa hubungan antar keluarga dan variabel independen baru mungkin. Nah, singkatnya koefisien beta itu harus digunakan atau hanya sebagai panduan untuk kepentingan relatif dari variabel independen yang termasuk dalam persamaan dan hanya untuk variabel dengan multicollinearitas minimal. Selanjutnya yaitu mengakses multicollinearitas. Masalah utama dalam menafsirkan regresi adalah kolerasi antar variabel independen. Nah, masalah ini adalah salah satu data, bukan spesifikasi model. Situasi ideal bagi seorang peneliti adalah memiliki sejumlah variabel independen yang sangat berkolerasi dengan variabel dependen, namun dengan sedikit kolerasi di antara mereka. Nah, dalam buku ini disarankan penggunaan skor faktor yang ortogonal atau tidak berkolerasi untuk mencapai situasi seperti itu. Nah, namun dalam kebanyakan situasi, terutama situasi yang melibatkan data respon konsumen, beberapa tingkat multicollinearitas tidak dapat dihindari. Pada beberapa kesempatan lain, seperti menggunakan variabel dummy untuk variabel non-metrik, atau istilah
nomial untuk efek non-linear. Peneliti menciptakan situasi multikolinearitas yang tinggi. Tugas peneliti meliputi kali derajat multikolinearitas, tentukan dampak pada hasilnya, lalu terapkan pengobatan yang diperlukan jika diperlukan. Pada bagian berikut, kita akan membahas secara rinci beberapa prosedur diagnostik yang berguna, efek multikolinearitas, dan kemudian kemungkinan perbaikannya. Nah, untuk mengidentifikasi multikolinearitas, cara paling sederhana dan paling jelas yaitu pemeriksaan matriks kolerasi untuk variabel independen. Adanya kolerasi yang tinggi, misalkan 0,9 atau lebih, nah ini merupakan indikasi pertama kolinearitas substansial. Kurangnya nilai kolerasi yang tinggi bagaimanapun tidak menjamin kurangnya kolinearitas. Kolinearitas mungkin disebabkan oleh efek gabungan dari dua atau lebih variabel independen lainnya. Nah, untuk menilai multikolinearitas, kita membutuhkan ukuran yang menyatakan sejauh mana setiap variabel independen dijelaskan oleh komponen variabel independen lainnya. Secara sederhana, setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregresikan terhadap variabel dependen yang tersisa. Dan dua ukuran paling umum untuk menilai kolinearitas yaitu berpasangan dan banyak variabel adalah toleransi dan kebalikannya atau faktor influensi varians. Nah, itu apa itu toleransi? Ukuran langsung multikolinearitas adalah toleransi yang diartikan sebagai besarnya variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, untuk model regresi apapun dengan dua atau lebih variabel independen, toleransi dapat didefinisikan secara dua langkah. Yang pertama, ambil setiap variabel independen satu persatu dan hitung R2-nya. Jumlah indeks itu variabel independen dijelaskan oleh semua variabel independen lainnya dalam regresi model. Nah, dalam proses ini, variabel independen yang dijadikan variabel dependen diprediksi oleh semua variabel independen lainnya yang tersisa. Nah, yang kedua, toleransi kemudian dihitung sebagai 1 dikurang R2. Misalnya nih, jika variabel independen lainnya 0,25, maka nilai untuk S1 adalah 0,75 karena 1 dikurang 0,25 adalah 0,75. Nah, nilai toleransi harus tinggi, yang berarti tingkat kecil dari multikolinearitas itu variabel independen lainnya tidak secara kolektif memiliki jumlah varian yang bersama yang substansial. Menentukan tingkat toleransi yang tepat akan dibahas pada bagian selanjutnya. Variance influensi faktor atau VIF. Ukuran multikolinearitas yang kedua adalah faktor influensi variance atau VIF tadi, yang dihitung hanya sebagai kebalikan dari nilai toleransi. Dalam contoh sebelumnya, dengan toleransi 0,75, VIF akan menjadi 1,33 karena 1 dibagi 0,75 sampai dengan 1,33. Nah, dengan demikian, contoh derajat multikolinearitas yang lebih tinggi tercermin dalam nilai toleransi yang lebih rendah dan nilai VIF yang lebih tinggi. VIF mendapatkan namanya dari fakta bahwa akar kuadrat dari VIF adalah sejauh mana kesalahan standar yang telah ditingkatkan karena multikolinearitas. Mari kita periksa beberapa contoh untuk menggambarkan keterkaitan toleransi VIF dan dampak pada kesalahan standar. Misalnya, jika VIF sama dengan 1, artinya toleransi sama dengan 1 dan karenanya tidak ada multikolinearitas. Maka VW sama dengan 1 dan standar error tidak pengaruh. Namun, asumsikan bahwa toleransinya 0,25. Artinya multikolinearitas cukup tinggi karena 75% variabel dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Kasus ini, VIF adalah 4. 1 dibagi 0,25 sama dengan 4. Dan kesalahan standar HS digandakan. N dibagi 4 sama dengan 2 karena multikolinearitas. VIF menciptakan nilai toleransi secara langsung yang menyatakan derajat multikolinearitas menjadi dampak pada proses estimasi. Nah, saat standar dinaikkan, interval kepercayaan di sekitar koefisien yang diperkirakan menjadi lebih besar, sehingga lebih sulit untuk menunjukkan bahwa koefisiensi berbeda dan secara signifikan dari 0.
Efek dari multikolinearitas. Nah, efek dari multikolinearitas itu dapat dikategorikan dalam sebuah istilah estimasi atau penjelasan. Namun, dalam kedua contoh, alasan yang mendasari adalah sama. Multikolinearitas menciptakan varians bersama antar variabel, sehingga menurunkan kemampuan untuk memprediksi ukuran dependen serta memastikan peran relatif dari setiap variabel independennya. Gambar di samping, gambar 9, menggambarkan proporsi varian bersama dan unik untuk dua variabel independen dalam berbagai contoh koliniaritas. Jika koliniaritas variabel-variabel ini adalah 0, maka masing-masing variabel memprediksi 36 dan 25% varian dalam variabel dependen untuk memprediksi R2 dari 61%. Ketika multikolinearitas meningkat, varian total yang dijelaskan menurun. Selain itu, jumlah varians unik untuk variabel independen dikurangi ke tingkat yang membuat estimasi efek individualnya cukup bermasalah. Nah, bagian berikut membahas dampak ini secara lebih rinci. Impacts dari estimasi multikolinearitas dapat memiliki efek substansif tidak hanya pada kemampuan prediksi model regresi, namun juga pada estimasi koefisien regresi dan juga uji signifikan statistiknya. Pertama, kasus ekstrim multikolinearitas di mana dua atau lebih variabel berkolerasi sempurna terlambat disebut singularitas. Mencegah estimasi koefisien apapun. Meski singularitas ini dapat terjadi secara alami antar variabel independen, seringkali merupakan hasil dari kesalahan peneliti. Nah, kesalahan umum yang dilakukan adalah memasukkan semua variabel dummy yang digunakan untuk mempresentasikan variabel non-metrik daripada dihilangkan sebagai kategori referensi. Nah, tindakan seperti ini termasuk skala yang dijumlahkan bersama dengan variabel individu yang akan dihasilkannya singularitas. Untuk alasan apapun itu, bagaimanapun singularitas harus dihilangkan sebelum estimasi koefisien dapat dilanjutkan. Nah, yang kedua, ketika multikolinearitas meningkat, kemampuan untuk menunjukkan bahwa estimasi koefisien regensi berbeda dengan secara signifikan dari 0 dapat menjadi sangat pengaruh karena peningkatan kesalahan standar seperti yang ditunjukkan pada nilai VF. Nah, masalah ini menjadi khusus bermasalah pada ukuran sampel yang lebih kecil, di mana kesalahan standar umumnya lebih besar karena kan samplingnya error. Nah, yang ketiga, terlepas dari uji statistik koefisien atau model secara keseluruhan, derajat tinggi multikolinearitas juga dapat mengakibatkan koefisien regresi menjadi salah diestimasi dan bahkan menjadi ada tanda-tanda yang salah. Contohnya, seperti yang dilihat pada tabel 6, menggambarkan situasi tanda-tanda pembalikan karena kolerasi negatif yang tinggi antar dua variabel. Dalam contoh A, jelas pengujian metrik kolerasi dan regresi sederhana bahwa hubungan antara Y dan V1 adalah positif, sedangkan antara Y dan V2 itu negatif. Nah, persamaan regresi berganda bagaimanapun tidak memelihara hubungan dari regresi sederhana. Bagi pengamat biasa yang hanya memeriksa koefisien regresi berganda, bahwa kedua hubungan Y dan V1 dan Y dan V2 adalah negatif, ketika kita tahu bahwa tidak demikian hanya untuk Y dan V1 saja, tanda koefisien regresi V ini adalah intuitif, tetapi kolerasi negatif yang kuat antara V1 dan V2 menghasilkan pembalikan tanda untuk V1. Nah, meskipun efek ini prosedur estimasi terjadi utama pada tingkat multikolinearitas yang tinggi, di atas 0,8, kemungkinan hasil yang berlawanan dengan intuisi dan menyesatkan memerlukan pemeriksaan cermat dari setiap variasi regresi untuk kemungkinan multikolinearitas. Situasi serupa bisa kita lihat di tabel yang tadi. Di sini Z1 dan Z2 berkolerasi positif dengan ukuran dependen 0,293 dan 0,631 masing-masing. Tapi mereka memiliki keterkaitan yang lebih tinggi, yaitu 0,642. Dalam model regresi ini, meskipun kolerasi variabel independen bertanda positif dengan variabel dependen, dan kedua variabel independen tersebut saling berkolerasi positif, ketika persamaan regresi di estimasi koefisien untuk Z1 ini menjadi negatif dan koefisien lainnya menjadi positif. Ini menggambarkan kasus multikolinearitas tinggi yang membalikkan tanda-tanda variabel independen yang lemah, yaitu kolerasi yang lebih rendah dengan variabel dependen.
Dalam beberapa kasus, pembalikan tanda ini memang diharapkan dan diinginkan, disebut sebagai efek penekanan. Nah, ini menunjukkan kejadian ketika hubungan sebenarnya antara variabel dependen dan independen telah disembunyikan oleh kolerasi bivariat. Misalnya nih, suatu hubungan diharapkan tidak signifikan atau bahkan terbalik. Dengan menambahkan variabel independen tambahan dan memicu multikoleritas, beberapa varian bersama yang tidak diinginkan perhitungan dan varian unik yang tersisa memungkinkan estimasi koefisien dalam arah yang diharapkan. Nah, tapi dalam kasus lain, hubungan yang didukung secara teoritis terbalik karena multikoleritas meninggalkan peneliti untuk menjelaskan mengapa koefisien yang diperkirakan punya tanda yang diharapkan itu terbalik. Nah, dalam hal ini peneliti mungkin perlu menggunakan kolerasi bivariat untuk mendeskripsikan hubungan daripada estimasi koefisien yang dipengaruhi oleh multikoleritas. Nah, analisa regresi berkanda. Pengembalikan tanda tadi ditemukan di semua prosedur estimasi, tapi lebih sering terlihat di proses estimasi konfirmatori di mana satu set variabel dimasukkan ke dalam model regresi dan kemungkinan variabel yang lebih lemah dipengaruhi oleh multikoliniaritas meningkat. Impact dari eksplanasi atau penjelasan tadi, pengaruh dari penjelasan terutama menyangkut kemampuan prosedur regresi dan peneliti untuk mewakili dan memahami pengaruh masing-masing variabel independen dalam variasi regresi. Ketika multikoleritas terjadi, bahkan pada tingkat relatif yang rendah, proses mengidentifikasi efek unik dari variabel independen semakin sulit. Nah, ingatlah bahwa koefisien regresi mewakili jumlah varian unik yang dijelaskan oleh setiap variabel independen. Karena multikoleritas menghasilkan porsi yang lebih besar daripada varian bersama dan tingkat uniknya lebih rendah, efek dari variabel independen individu menjadi kurang dapat dibedakan. Bahkan dimungkinkan untuk menemukan situasi di mana multikoleritas begitu tinggi sehingga tidak ada koefisien regresi independen yang signifikan secara statistik. Namun, model regresi secara keseluruhan memiliki tingkat akurasi prediksi yang signifikan. Selanjutnya yaitu seberapa banyak multikoleritas itu ketika terlalu banyak. Nah, karena nilai toleransi adalah jumlah variabel yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya, nilai toleransi yang kecil dan demikian nilai VIF yang besar karena VS sama dengan 1 sama dengan toleransi menunjukkan koliniaritas yang tinggi. Ambang batas umum adalah nilai toleransi 0,1 yang sesuai dengan nilai VIF-nya 10. Terutama ketika ukuran sampel lebih kecil, peneliti mungkin ingin lebih membatasi karena peningkatan kesalahan standar karena multikoliniaritas. Dengan ambang batas VIF 0, toleransi ini akan sesuai dengan kesalahan standar yang digelembungkan lebih dari 3 kali, V10 sama dengan 3,16 tanpa multikoliniaritas. Setiap peneliti harus menentukan derajat koliniaritas yang dapat diterima, karena sebagian besar default atau ambang batas yang direkomendasikan masih memungkinkan koliniaritas substansial. Beberapa pedoman yang disarankan mengikuti 1. Saat menilai kolerasi bivariat, 2 masalah harus dipertimbangkan. Pertama, kolerasi genap 0,7 dapat mempengaruhi penjelasan dan estimasi hasil regresi. Selain itu, kolerasi yang bahkan lebih rendah dapat berdampak jika kolerasi antara dua variabel independen lebih besar daripada kolerasi variabel independen dengan ukuran dependen. Nah, yang kedua yaitu potongan yang disarankan untuk nilai toleransi adalah 10 atau VIF terkait 10,0 yang sesuai dengan kolerasi berganda 0,9 dengan variabel independen lainnya. Ketika nilai-nilai pada tingkat ini ditemui, masalah multikoleritas pasti terjadi. Namun, masalah kemungkinan besar juga terjadi di tingkat yang lebih rendah. Misalnya VIF 5,3 sesuai dengan kolerasi berganda 0,9 antara satu variabel independen dan semua variabel independen lainnya. Bahkan VIP 3 mewakili beberapa kolerasi 0,82 yang diharapkan jika yang kita anggap tinggi antar variabel dependen dan independen. Nah, dengan demikian, peneliti harus selalu menilai derajat dan dampak multikoleritas, bahkan ketika tindakan diagnostik secara substansial di bawah batas yang disarankan, misalkan VIF dari 3 hingga 5. Nah, dalam buku ini disarankan juga agar peneliti selalu menentukan nilai toleransi yang diizinkan dalam program regresi, karena nilai default
untuk mengecualikan variabel kolinear memungkinkan tingkat colinearity yang sangat tinggi. Misalnya nih, nilai suatu toleransi default dalam SPSS untuk mengecualikan suatu variabel yaitu 0,001, yang berarti bahwa hingga lebih dari 99% varians diprediksi oleh variabel independen lain. Variabel tersebut dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi. Estimasi efek aktual dari kolinialitas tinggi pada koefisien estimasi dimungkinkan tetapi di luar cakupan teks ini. Nah, bahkan dengan diagnosa menggunakan VF atau nilai toleransi, kita masih belum tahu yang mana variabel berkolerasi. Sebuah pengembangan prosedur oleh Beasley memungkinkan untuk berkolerasi variabel yang akan diidentifikasi, bahkan jika memiliki kolerasi antar variabel variabelnya. Nah, peneliti memiliki kekuatan diagnostik yang lebih besar dalam menilai luas dan dampak dari multikolonialitas dengan apa adanya yang dijelaskan dalam suplemen bab ini bisa kita lihat di www.pearsonhire.com atau www.mvstats.com. Remedi untuk multikoliniaritas. Nah, solusi untuk multikoliniaritas berkisar dari modifikasi varians regresi hingga penggunaan prosedur estimasi khusus. Setelah derajat koliniaritas ditentukan, peneliti memiliki sejumlah pilihan. Yang pertama, hilangkan satu atau lebih variabel independen yang sangat berkolerasi dan identifikasi variabel independennya. Variabel untuk membantu prediksi. Peneliti harus berhati-hati untuk mengikuti opsi ini. Namun, untuk menghindari kesalahannya, spesifikasi saat menghapus satu atau lebih dari variabel independen. Nah, yang kedua, gunakan model dengan variabel independen berkolerasi tinggi hanya untuk prediksi, yaitu tidak ada upaya menafsirkan koefisien regresi sambil mengakui tingkat yang diturunkan dari kemampuan prediksi secara keseluruhan. Yang ketiga, gunakan kolerasi sederhana antar setiap variabel independen dan variabel dependen untuk memahami hubungan variabel independen. Nah, yang keempat, gunakan metode analisa yang lebih canggih seperti regresi Bayesian atau kasus khusus regression atau regresi pada komponen utama untuk mendapatkan model lebih jelas mencerminkan efek sederhana dari variabel independen. Nah, masing-masing opsi ini mengharuskan peneliti membuat penilaian terhadap variabel yang termasuk dalam variabel regresi yang harus selalu dipandu oleh latar belakang teoritis penelitian. Nah, yang paling penting yaitu rule of thumb yang ketujuh, interpretasi dari regresi variat. Yang pertama, menginterpretasikan dampak dari setiap variabel independen relatif terhadap variabel lain dalam model, karena respesifikasi model dapat berdampak besar pada variabel yang tersisa. Gunakan bobot beta saat membandingkan kepentingan relatif di antara variabel independen. Yang kedua, koefisien regresi menggambarkan perubahan dalam variabel dependen, tetapi bisa jadi sulit untuk dikompensasikan dengan cara mengupas seluruh variabel independen jika format respon bervariasi. Nah, multikoliniaritas juga dapat dianggap baik jika menunjuk efek penekanan, tetapi umumnya dianggap berbahaya karena peningkatan multikoliniaritas. Yang pertama, kurangi keseluruhan R2 yang bisa dicapai. Yang kedua, estimasi yang membingungkan dari koefisien regresi. Yang ketiga, secara negatif mempengaruhi uji signifikansi statistik dari koefisien. Nah, tingkat multikoliniaritas yang diterima secara umum, misalnya nilai toleransinya hingga 0,1 sesuai dengan VIF 10, hampir selalu menunjukkan masalah dengan multikoliniaritas. Tetapi masalah ini dapat terlihat banyak tingkat kolinialitas dan multikolinialitas yang lebih rendah. Kolerasi bivariat 0,7 atau lebih tinggi tidak dapat menyebabkan masalah, dan bahkan korelasi yang lebih rendah itu dapat menyebabkan masalah bermasalah jika mereka lebih tinggi dari kolerasi antara independen dan dependen variabel. Nilai yang lebih rendah dari ambang batas disarankan. Misalnya nih, nilai VF bahkan 3-5 dan dapat mungkin terjadi interpretasi permasalahan atau estimasi permasalahan, terutama ketika hubungan dengan variabel dependen yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu validasi dari result yang ada.
Nah, setelah mengidentifikasi model regresi terbaik, langkah terakhir yaitu memastikan bahwa model tersebut memiliki populasi umum dan sesuai dengan situasi di mana model tersebut akan digunakan. Pedoman terbaik sejauh ini yaitu model regresi cocok dengan model teoritis yang ada atau serangkaian hasil yang divalidasi sebelumnya pada topik yang sama. Namun dalam banyak kasus, hasil atau teori sebelumnya tidak tersedia, dengan demikian akan dibahas pendekatan empiris untuk memvalidasi suatu model. Nah, additional atau split sample. Pendekatan validasi empiris yang paling tepat adalah dengan menguji. Model regresi dengan sampel yang baru yang diambil dari populasi umum. Sampel baru akan memastikan keterwakilan dan dapat digunakan dengan beberapa cara. Yang pertama, model asli dapat memprediksi nilai dalam sampel baru dan kecocokan prediktif yang dapat dihitung. Yang kedua, model terpisah dapat diestimasi dengan sampel baru dan kemudian dibandingkan dengan persamaan asli pada karakteristik seperti variabel signifikan yang disertakan tanda ukuran dan kepentingan relatif variabel serta akurasi prediksi. Nah, dalam dua contoh tersebut, peneliti bisa menentukan validitas model asli dengan membandingkannya dengan model regresi yang diestimasi dengan menggunakan sampel baru. Nah, seringkali kemampuan untuk mengumpulkan data baru dibatasi atau dihalangi oleh faktor-faktor biaya, tekanan, waktu, ketersediaan responden. Kemudian, peneliti dapat membagi beberapa sampel menjadi dua bagian, subsampel estimasi untuk membuat model regresi dan subsampel holdout atau validasi yang digunakan untuk penguji persamaan. Banyak prosedur, baik acak maupun sistematis, tersedia untuk memisahkan data, masing-masing gambar dua sampel independen dari kumpulan data yang tunggal. Calculating the price statistic. Pendekatan alternatif untuk mendapatkan sampel tambahan dengan tujuan validasi adalah dengan menggunakan sampel asli secara khusus dan menggunakan menghitung statistik price, ukuran yang mirip dengan R2 yang digunakan untuk menilai keakuratan prediksi dari model regresi yang diperkirakan. Ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang tidak hanya satu, tetapi model regresi N-1 diperkirakan. Prosedur tersebut menghilangkan satu observasi dalam estimasi model regresi dan kemudian memprediksi observasi yang dihilangkan dengan model estimasi. Dengan demikian, observasi tidak dapat mempengaruhi koefisien model yang digunakan untuk menghitung nilai prediksi. Prosedur tersebut diterapkan kembali dengan menghilangkan observasi lain, mengestimasi model baru, dan membuat prediksi. Residual untuk observasi kemudian dapat dijumlahkan untuk menunjukkan ukuran kecocokan prediktif secara keseluruhan. Selanjutnya, mengcompare regresi model. Saat membandingkan model regresi, standar yang paling umum digunakan adalah kecocokan prediksi secara keseluruhan. R2 memberikan kita informasi, tetapi memiliki satu kelemahan, yaitu semakin banyak variabel yang ditambahkan, R2 akan selalu meningkat. Jadi, dengan memasukkan semua variabel independen, kita tidak akan pernah menemukan model lain dengan R2 yang lebih tinggi. Tetapi, kita mungkin menemukan bahwa jumlah variabel independen yang lebih kecil menghasilkan nilai yang hampir identik. Oleh karena itu, untuk membandingkan antara model dengan jumlah variabel independen yang berbeda, digunakan Justit R2. R2 yang disesuaikan juga berguna dalam membandingkan model di antara kumpulan data yang berbeda, karena ini akan mengimbangi ukuran sampel yang berbeda juga. Yaitu forecasting dengan modelnya. Perakiraan selalu dapat dibuat dengan menerapkan model yang diperkirakan kumpulan nilai variabel independen yang baru dan menghitung nilai variabel dependen. Namun, dalam melakukan hal tersebut, kita harus mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, saat menerapkan model ke sampel baru, kita harus ingat bahwa prediksi sekarang ada tidak hanya variasi pengambilan dari sampel asli, namun juga sampel baru yang diambil sampel. Dan demikian, kita harus menghitung interval kepercayaan dari prediksi kita selain estimasi titik untuk melihat kisaran nilai variabel dependen yang diharapkan. Nah, yang kedua, kita juga harus memastikan kondisi dan hubungan terukur pada sampel yang asli, yang tidak akan berubah secara material. Misal, dalam contoh kartu kredit, jika kebanyakan perusahaan mulai mengenakan biaya yang lebih tinggi,
untuk kartu mereka, kepemilikan kartu kredit yang sebenarnya mungkin berubah secara substansial, namun informasi ini tidak akan disertakan dalam model. Nah, yang terakhir, kita tidak boleh menggunakan model untuk memperkiraan di luar kisaran variabel independen yang ditemukan dalam sampel. Misal, dalam contoh kartu kredit, jika satu keluarga memiliki 6 anggota, mungkin tidak bijaksana untuk memprediksi kepemilikan kartu kredit dengan keluarga yang 10 anggota. Tidak bisa berasumsi bahwa hubungan secara substansial sama untuk nilai variabel independen lebih besar atau lebih kecil daripada sampel estimasi aslinya. Nah, ilustrasi dari regresi analisis. Masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan dan interpretasi analisa regresi telah dideskripsikan dan disinggung di bagian sebelumnya. Nah, untuk mengetahui atau mengikuti kerangka pembangunan model 6 tahap yang dibahas sebelumnya dalam bab ini, kita diberikan gambaran tentang pertanyaan penting setiap tahap. Contoh, ilustrasi disajikan di sini yang merinci penerapan regresi berganda untuk masalah penelitian yang ditentukan oleh HBAT. Nah, pertimbangan pengaturan penelitian di mana HBAT telah memperoleh sejumlah ukuran dalam survei pelanggan. Untuk mendemonstrasikan penggunaan regresi berganda, dalam buku ini menunjukkan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mencoba memprediksi kepuasan pelanggan individu dalam sampel dengan satu set 13 variabel independen. Yaitu objektif dari multiple regresi. Nah, manajemen HBAT ini telah lama tertarik untuk memprediksi tingkat kepuasan pelanggan dengan lebih akurat. Jika berhasil, itu akan memberikan landasan yang lebih baik supaya pemasaran mereka. Untuk tujuan ini, para peneliti di perusahaan tersebut mengusulkan bahwa analisa atau analisis regresi berganda ini harus dilakukan untuk memprediksi kepuasan pelanggan berdasarkan persepsi mereka terhadap kinerja perusahaan. Selain menemukan cara memprediksi kepuasan secara akurat, para peneliti juga tertarik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kepuasan yang digunakan dalam kampanye pemasaran yang berbeda. Nah, untuk menerapkan prosedur regresi, peneliti memilih kepuasan pelanggan X19 sebagai variabel dependen atau Y untuk diprediksi oleh variabel independen yang diwakili persepsi kinerja HBAT. Nah, 13 variabelnya dimasukkan sebagai variabel independen. Nah, di sini sudah terlihat 13 variabel yang dianggap statistik tidak fungsional karena melibatkan persepsi kinerja dan mungkin termasuk tingkat kesalahan pengukuran. Langkah yang kedua atau stage yang kedua yaitu research design dari multiple regresi analysis. Nah, survei dari perusahaan HBAT tadi mendapatkan 100 responden dari basis pelanggan mereka. Semua 100 responden itu memberikan tanggapan lengkap. Nah, dari 100 pengamatan itu tersedia analisis. Pertanyaan pertama yang harus dijawab mengenai ukuran sampel yaitu tingkat hubungan atau R2 yang dapat dideteksi dengan andal dengan analisis regresi yang diusulkan. Nah, dengan 13 variabel independen potensial mampu mendeteksi hubungan dengan nilai R2 sekitar 23% pada pangkat 0,3 dengan tingkat signifikan yang ditetapkan yaitu 0,01. Jika tingkat signifikan disesuaikan 0,05, maka analisis akan mengidentifikasi hubungan yang menjelaskan sekitar 18% varians. Sampel 100 observasi ini juga memenuhi pedoman rasio minimum observasi terhadap variabel independen dengan rasio aktual 7:1, yaitu 100 observasi dengan 13 variabel. Analisa regresi yang diusulkan dianggap cukup untuk mengidentifikasi salah satu dari hubungan yang signifikan secara statistik, tetapi juga hubungan yang memiliki signifikan manajerial. Meskipun peneliti dari perusahaan tersebut dapat diyakinkan bahwa mereka tidak berada dalam bahaya pengisian sampel yang berlebihan, mereka harus memvalidasi hasil jika memungkinkan untuk memastikan generalisasi dari temuan ke seluruh basis pelanggan, terutama ketika menggunakan teknik estimasi bertahap. Nah, tahapan selanjutnya, tahapan ketiga, yaitu asumsi dari multiple regresi analisis tadi. Memenuhi asumsi analisa regresi penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh benar-benar mewakili sampel dan memperoleh hasil yang terbaik. Setiap pelanggan serius terhadap asumsi yang harus dideteksi dan diperbaiki jika memungkinkan. Analisis untuk memastikan penelitian memenuhi asumsi dasar analisa regresi melibatkan dua langkah. Yang pertama, yaitu menguji variabel dependen dan independen. Yang
kedua menguji hubungan keseluruhan estimasi model. Nah, 3 asumsi yang akan ditangani untuk variabel individu adalah linearitas, varians konstan, dan juga normalitas. Untuk keperluan analisa regresi, kami merangkum beberapa hasil pemeriksaan variabel dependen dan independen. Yang pertama, diagram sebar dari variabel individu tidak menunjukkan adanya hubungan non-linear antara variabel dependen dan variabel independen. Pengujian heteroskedastisitas menemukan bahwa hanya ada 2 variabel, yaitu X6 dan X17 yang memiliki pelanggan minimal terhadap asumsi ini, tanpa perlu tindakan korektif. Nah, yang terakhir, dalam pengujian normalitas, ada 6 variabel yang ditemukan melanggar uji statistik. Untuk semua kecuali satu variabel X12, transformasi adalah solusi yang cukup. Dalam contoh HBAT ini, pertama-tama penulis buku ini memberikan hasil menggunakan variabel asli dan kemudian membandingkan temuan tersebut dengan hasil yang diperoleh dan menggunakan variabel transformasikan. Nah, meskipun analisa regresi telah dibuktikan cukup kuat, bahkan ketika asumsi normalitas dilanggar, peneliti harus memperkirakan analisis regresi dengan variabel asli dan variabel yang ditransformasikan untuk menilai konsekuensi dari normalitas variabel independen terhadap interpretasi hasil. Untuk tujuan ini, variabel asli digunakan terlebih dahulu dan kemudian untuk variabel yang diubah ditampilkan sebagai perbandingannya. Nah, yang keempat yaitu estimasi dari regresi, model, dan assessing dari overall model fit. Dengan analisis regresi yang ditentukan dalam variabel independen dan independen, sampel dianggap memadai untuk tujuan penelitian dan asumsi yang dinilai untuk variabel individu. Proses pembangunan model sekarang berlanjut ke estimasi model regresi dan menilai secara keseluruhan si model untuk yang pasnya. Nah, untuk tujuan ilustrasi prosedur bertahap digunakan memilih variabel untuk dimasukkan dalam variasi regresi. Setelah model regresi diestimasi dikawinkan, variat akan dinilai untuk memenuhi asumsi analisis regresi. Pada akhirnya, observasi akan diperiksa untuk menentukan apakah observasi tersebut harus dianggap berpengaruh. Masing-masing masalah dibahas di bagian berikut. Stepwise estimation, selecting the first variable. Nah, prosedur estimasi bertahap memaksimalkan varians penjelasan tambahan pada setiap langkah pembuatan model. Pada langkah pertama ini, kolerasi bivariat tertinggi akan dipilih. Proses untuk sebagai contoh dari HBAT berikut ini. Tabel 7 menampilkan semua kolerasi antara 13 variabel independen dan kolerasinya dengan variabel dependen, X19 yaitu kepuasan pelanggan. Nah, pemeriksaan matriks kolerasi ini menunjukkan bahwa penyelesaian pengaduan memiliki kolerasi bivariat tertinggi dengan variabel dependen. Langkah pertama yaitu membuat persamaan regresi hanya untuk menggunakan variabel independen tunggal. Hasil dari langkah pertama ini tampak seperti pada tabel 8. Nah, seperti yang kita lihat dari kesesuaian model di tabel 8, peneliti dapat membahas masalah-masalah mengenai kesesuaian model secara keseluruhan serta estimasi bertahap dari model regresi. Multiple R adalah koefisien kolerasi pada langkah ini untuk regresi sederhana X9 dan variabel dependen. Itu tidak memiliki tanda plus atau minus karena dalam regresi berganda tanda pada variabel individu dapat bervariasi. Jadi koefisien ini hanya mencerminkan tingkat asosiasi. Pada langkah pertama estimasi langkah bijak multiple R sama dengan kolerasi bivariat karena persamaan tersebut hanya berisi satu variabel. Nah, untuk R square R2 adalah koefisien kolerasi kuadrat, juga disebut sebagai koefisien determinasi. Nilai ini menunjukkan persentase variasi total Y. Nah, yang ketiga itu kesalahan standar dari perkiraan perkiraan. Nah, perkiraan ini adalah ukuran lain dari keakuratan prediksi. Ini adalah akar kuadrat dari jumlah kesalahan kuadrat dibagi dengan derajat kebebasan. Nah, ini mewakili perkiraan deviasi standar dari nilai-nilai ketergantungan aktual di sekitar garis regresi. Artinya, dengan ukuran variasi di sekitar garis regresi, kesalahan standar ini dapat dilihat sebagai nilai ukur absolut dari kesalahan prediksi. Nah, ini juga digunakan untuk memperkirakan ukuran interval kepercayaan prediksi tentang prosedur ini. Nah, rasio ANOVA dan analisis ANOVA memberikan uji statistik untuk kesesuaian model secara keseluruhan dalam rasionya.
Nah, jumlah total kuadrat yaitu sekitar 140.000 adalah kesalahan kuadrat yang terjadi jika kita menggunakan min Y untuk memprediksi variabel dependen. Menggunakan nilai X9 mengurangi kesalahan ini sebesar 36,4%. Penurunan ini dianggap signifikan secara statistik dengan dengan rasio F 56,07 dan tingkat signifikan 0,00. Selanjutnya yaitu variabel-variabel yang ada di persamaan, step 1. Nah, pada langkah pertama, satu variabel independen digunakan untuk menghitung persamaan regresi untuk memprediksi variabel dependen. Untuk setiap variabel dalam persamaan, beberapa ukuran perlu ditentukan. Yang pertama, koefisien regresi, kesalahan standar koefisien, nilai T variabel dalam persamaan, dan juga diagnostik kolineritas. Nah, apa itu regresi? Regresi koefisien B dan beta. Nah, mencerminkan perubahan dalam ukuran dependen untuk sebuah perubahan unit dalam independen variabel. Nilai 0,595 merupakan koefisien regresi dan untuk variabel bebas. Nah, nilai prediksi untuk setiap observasi adalah intercept 3,68 ditambah dengan koefisien regresi yang tadi 0,595 dikalikan dengan nilai variabelnya, variabel independennya. Y sama dengan 3,680 ditambah 0,595 dikali X9. Koefisien regresi standar atau nilai beta dari 0,635 adalah nilai dihitung dari standar. Dengan hanya satu variabel independen, koefisien beta kuadrat sama dengan koefisien determinasi. Nilai beta memungkinkan untuk membandingkan pengaruh X9 dan Y dengan pengaruh variabel independen lainnya pada Y setiap tahapnya, karena nilai ini mengurangi regresi. Nah, yang kedua yaitu standar error dari koefisien. Kesalahan standar dari koefisien regresi adalah perkiraan pasangan tentang seberapa besar koefisien regresi akan bervariasi antara sampel dengan ukuran yang sama diambil dari populasi yang sama. Jadi sederhananya deviasi standar itu perkiraan B9 di beberapa sampel. Jika seseorang mengambil beberapa sampel untuk ukuran sampel yang sama dari populasi yang sama dan menggunakannya untuk menghitung di persamaan regresi, kesalahan standar adalah perkiraan seberapa besar koefisien regresi akan bervariasi dari sampel ke sampel. Nah, itu merupakan standar yang lebih kecil menyerahkan prediksi yang andal, oleh karena itu interval kepercayaan lebih kecil. Kesalahan standar B9 biasanya 0,079 menunjukkan bahwa interval kepercayaan 90% untuk B9 yaitu 0,595 plus minus 1,96 kali 0,79 atau berkisar dengan terendah yaitu 0,44 hingga yang tertinggi 0,75. Nah, nilai B dibagi dengan kesalahan standar adalah nilai T yang dihitung untuk uji T hipotesis yang akan kita bahas pada selanjutnya. Selanjutnya yaitu nilai T variabel di persamaan. Nah, nilai T variabel dalam persamaan itu yang baru dihitung mengukur signifikansi kolerasi parsial variabel yang tercermin dalam koefisien regresi. Dengan demikian, ini menunjukkan apakah peneliti dapat yakin mengatakan dengan tingkat kesalahan dinyatakan bahwa koefisien tidak sama dengan 0. Nilai F dapat diberikan pada tingkatan ini daripada nilai T. Keduanya dapat dibandingkan secara langsung karena nilai T mendekati Y akar kuadrat dari F. Nah, nilai T juga sangat berguna dalam prosedur bertahap dalam membantu menentukan apakah ada variabel yang harus dikeluarkan dari persamaan setelah variabel independen lain ditambahkan. Nah, tingkat signifikansi dapat dihitung dibandingkan dengan tingkat ambang batas yang ditetapkan oleh peneliti untuk menghilangkan variabel. Dalam contohnya, penulis menetapkan tingkat 0,10 untuk menghilangkan variabel persamaan. Nilai kritis yang signifikan yaitu 1 dan 0,10 dengan 90 derajat kebebasan adalah 1,658. Semakin banyak variabel yang ditambahkan dalam persamaan regresi, setiap variabel diperiksa untuk melihat apakah masih berada dalam ambang batas ini. Jika memang berada di luar ambang batas, itu dieliminasi dari persamaan regresi dan model diestimasi lagi. Dalam contohnya juga,
adalah 7,488 yang signifikan secara statistik pada tingkat 0,00 ini. Nah, peneliti dapat memberi tingkat jaminan tinggi bahwa koefisiensi tidak sama dengan 0 dan dapat dinilai sebagai prediktor kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu kolerasi. 3 kolerasi berbeda diberikan sebagai bantuan dalam mengevaluasi proses estimasi. Kolerasi orde 0 adalah kolerasi bivariat sederhana antara variabel independen dan dependen. Kolerasi parsial menunjukkan efek prediksi tambahan mengendalikan variabel lain dalam model regresi dan variabel dependen dan independen. Ukuran ini adalah untuk menilai variabel mana yang selanjutnya akan ditambahkan dalam metode pencarian sekuensial. Akhirnya kolerasi bagian ini menunjukkan efek unik yang dapat diatribusikan ke setiap variabel independen. Untuk langkah pertama dalam solusi bertahap, ketiga kolerasi identik yaitu 0,63 karena tidak ada variabel lain dalam persamaan. Saat variabel ditambahkan, nilai-nilai akan berbeda. Masing-masing mencerminkan perspektif mereka tentang kontribusi masing-masing variabel independen terhadap model regresi. Yang terakhir yaitu kolinaritas statistik. Nah, kedua ukuran kolinaritas, toleransi dan VIF, diberikan untuk memberikan perspektif tentang dampak kolinaritas pada variabel independen dan persamaan regresi. Ingat bahwa nilai toleransi ini adalah besarnya kemampuan prediksi suatu variabel independen yang tidak diprediksi oleh variabel dependen dalam persamaan. Jadi, ketika kita mewakili varian unik tersisa dalam variabel, VIF ada kebalikan dari nilai toleransi. Dalam kasus variabel tunggal dalam model regresi, toleransinya 1, yang menunjukkan bahwa variabel tersebut sama sekali tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, dengan demikian VF-nya juga 1 karena kedua nilai tersebut menunjukkan kurangnya multikolinaritas. Selanjutnya yaitu variabel yang tidak ada di persamaan atau equation. Dengan X9 dimasukkan dalam persamaan regresi, 12 variabel independen potensial lain tetap dimasukkan untuk meningkatkan prediksi variabel dependen. Untuk masing-masing variabel ini ada 4 jenis ukuran tersedia untuk menilai kontribusi potensial terhadap model regresi. Yang pertama, kolerasi parsial, ukuran kolinaritas, koefisiensi standar, dan nilai T. Yang pertama yaitu parsial kolerasi dan koleranitas pengukuran kolinaritas. Kolerasi parsial adalah ukuran variasi dalam Y yang dapat dihitung oleh masing-masing variabel tambahan ini untuk mengontrol variabel yang sudah ada dalam persamaan. Dengan demikian, metode estimasi pencarian sekuensial menggunakan nilai ini untuk menunjukkan kandidat berikutnya yang akan dimasukkan. Nah, jika variabel dalam kolerasi parsial tertinggi melebihi ambang signifikansi statistik yang diperlukan untuk dimasukkan, variabel tersebut akan ditambahkan ke model regresi pada langkah selanjutnya. Kolerasi parsial mewakili kolerasi setiap variabel yang ada dalam model dengan bagian variabel dependen yang tidak dapat dijelaskan. Dengan demikian, kontribusi kolerasi parsial adalah presentasi varian yang tidak dapat dijelaskan dengan penambahan pada variabel independen ini. Kita anggap bahwa dalam model regresi sudah mencapai 60% dari ukuran variabel independen. Nah, jika kolerasi parsialnya memiliki 0,5, maka varian tambahan yang dijelaskan yang perhitungannya adalah kuadrat dari kolerasi parsial dikalikan jumlah varian yang tidak dapat dijelaskan. Sebagai contoh sederhana, 52 dikali 0,4 atau 10%. Dengan menambahkan variabel ini, kita mengharapkan nilai R2 meningkat sebesar 10%. Untuk contohnya juga, nilai kolerasi parsialnya berkisar tertinggi 0,53 dan terendah 0,44. Nah, dengan demikian, mengapa variabel kedua yang memasukkan persamaan bertahap di depan variabel kolerasi yang lebih tinggi? Nah, jawabannya itu variabel dengan kolerasi tertinggi kedua, ketiga, dan keempat memiliki kolerasi tinggi dengan X9, tercermin dari nilai toleransi masing-masing yang agak rendah. Perlu dicatat bahwa tingkat multikolinaritas yang cukup tinggi ini tidak terduga. Karena ketiga variabel ini merupakan faktor pertama yang diturunkan dalam analisis faktor pertama tidak dapat dilakukan di sini.
Nah, jika X ditambahkan, maka nilai R2 akan meningkat dengan kolerasi parsial kuadrat kali jumlah varians yang tidak dapat dijelaskan. Karena 36% itu sudah dijelaskan oleh X9. Nah, X6 hanya mampu menjelaskan 18% varian yang tersisa. Diagram Venn di samping ini dapat mengilustrasikan konsep ini. Nah, ketika kita perhatikan bahwa total varians yang dijelaskan tidak semua area yang tumpang tindih untuk Y tidak sama dengan area yang terkait dengan kolerasi parsial X6 dan X9. Beberapa penjelasan di bawah disebabkan oleh efek bersama dari X9 dan X6. Efek bersama dilambangkan dengan bagian tengah di mana kedua variabel itu tumpang tindih di antara mereka sendiri dan dengan Y perhitungan variabel unik. Faktor yang terkait dengan penambahan X6 juga dapat ditentukan melalui kolerasi bagian. Nah, yang kedua yaitu standarisasi koefisiensi. Untuk setiap variabel yang tidak ada dalam persamaan, koefisiensi standar yang akan dimiliki jika dimasukkan dalam persamaan dihitung. Dengan cara ini, peneliti dapat menilai besaran relatif variabel ini jika ditambahkan ke variabel-variabel yang sudah ada dalam persamaan. Selain itu, ini memungkinkan untuk penilaian signifikan praktis dalam hal kekuatan prediktif di variabel yang ditambahkan. Nah, pada tabel 8 terlihat bahwa X6 variabel dengan kolerasi parsial tertinggi juga memiliki koefisien beta yang tinggi juga dimasukkan. Meskipun besarnya 0,427 substansial itu juga dapat dibandingkan dengan beta dan variabel yang sekarang model X6 dengan beta 603 menunjukkan X6 akan memberikan kontribusi substansif untuk penjelasan model regresi serta kemampuan prediktifnya. Selanjutnya yaitu t-value variabel yang tidak ada di equation atau di persamaan. Untuk mengukur nilai t-value, mereka dihitung sebagai rasio dari jumlah tambahan kuadrat yang dijelaskan dengan memasukkan variabel tertentu dalam kuadrat yang tersisa setelah menambahkan variabel sama. Jika nilai T itu tidak melebihi tingkat signifikan yang ditentukan, misalnya 0,05, variabel ini tidak akan diizinkan untuk memasuki persamaan. Nah, nilai T tabel yang tidak signifikan 0,05 dengan 97 derajat kebebasannya adalah 1,98. Melihat kolom nilai T pada tabel 8, kami menemukan bahwa 6 variabel tadi melebihi nilai ini dan merupakan kandidat atau eksklusi. Meskipun semuanya signifikan, variabel yang ditambahkan adalah variabel dengan kolerasi parsial tertinggi. Kita harus mencatat juga bahwa dengan menetapkan ambang signifikan statistik sebelum variabel ditambahkan menghalangi variabel penambah variabel tanpa signifikansi, meskipun variabel tersebut meningkatkan keseluruhan R kuadrat. Nah, looking ahead. Dengan langkah pertama dalam prosedur bertahap selesai, tugas terakhir adalah mengevaluasi variabel yang tidak ada dalam persamaan dan menentukan apakah variabel itu memenuhi kriteria dan ditambahkan ke model regresi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kolerasi parsial harus cukup besar dan jadi signifikan untuk pada tingkat yang telah ditentukan. Jika dua atau lebih variabel memenuhi kriteria ini, maka variabel dengan kolerasi parsial tertinggi lah yang dipilih. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya juga, memiliki kolerasi parsial tertinggi pada tahap ini, meskipun 4 variabel lainnya memiliki kolerasi bivarian tinggi dengan variabel dependen, multikolinearitas dengan X9 yang dimasukkan pada langkah pertama menyebabkan kolerasi parsial menurun di bawah X6. Kita tahu bahwa porsi signifikans dari varians dalam variabel dependen dijelaskan oleh X9, tapi prosedur bertahap menunjukkan bahwa dengan kita menambahkan X6 dengan koefisien kolerasi parsial tertinggi dengan variabel dependen dan pada nilai signifikan di 0,05, kita bisa membuat peningkatan yang signifikan dalam daya prediksi dan keseluruhan model regresi. Jadi sekarang kita dapat melihat model menggunakan X9 dan X6. Langkah selanjutnya yaitu stepwise estimation adding a second variable. Langkah selanjutnya yaitu ditambahkan variabel dengan kolerasi parsial signifikan secara statistik tertinggi. Nah, pada bagian berikut merincikan model regresi yang baru dibentuk dan masalah-masalah berkaitan dengan kesesuaian model secara keseluruhan. Koefisien diperkirakan, dampak multikolinearitasnya, dan identifikasi variabel untuk ditambahkan pada langkah selanjutnya.
Overall model fit, seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, X6 merupakan variabel berikutnya yang akan ditambahkan ke model regresi dalam prosedur bertahap. Beberapa nilai R dan R kuadrat, keduanya meningkat dengan penambahan R6, yang kita bisa lihat nanti di tabel 9. R2 meningkat sebesar 18%, jumlah yang kita peroleh dalam pemeriksa korelasi parsial dari X6 sebesar 0,532 dengan mengalihkan 63% varian yang tidak dijelaskan pada langkah pertama dan korelasi parsial kuadrat, yaitu 18%. Kemudian 63% yang tidak dijelaskan dengan X9, dua dari varian ini dijelaskan untuk menambahkan X9, menghasilkan total varian sebesar 0,54. R kuadrat yang disesuaikan juga meningkat menjadi 0,535 dan kesalahan standar perkiraan menurun dari 0,955 menjadi 0,813. Estimasi koefisien. Koefisien regresi untuk X6 adalah 0,36 dengan bobot beta 0,427, meskipun tidak sebesar beta untuk X9 yaitu 0,558, X6 tetap memiliki pengaruh yang cukup besar dalam model regresi secara keseluruhan. Koefisien signifikan secara statistik dan multikolonaritas minimal dengan X9. Dengan demikian, toleransi cukup dapat diterima dengan nilai 0,989 yang menunjukkan bahwa hanya 1,1% dari salah satu variabel yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Nah, impact dari multikolonaritas. Kurangnya multikolonaritas menghasilkan sedikit perubahan baik dari nilai B9 0,55 atau beta dari X9 0,558 pada angka pertama. Lebih lanjut menunjukkan bahwa variabel X9 dan X6 relatif independen. Jika pengaruh X6 terhadap Y sama sekali tidak tergantung dengan pengaruh X9, koefisien B9 tidak akan berubah sama sekali. Nilai T menunjukkan bahwa X9 dan X6 secara statistik merupakan prediktor signifikansi dari Y. Nilai T untuk X9 sekarang menjadi 8,092, sedangkan pada langkah pertama nilai T untuk X6 berhubungan dengan kontribusi yang tersedia mengingat X5 sudah ada dan persamaan. Nah, perhatikan bahwa nilai T untuk X6 yaitu 6,193 merupakan nilai yang sama ditunjukkan oleh X6 pada langkah pertama di bawah. Kita bisa lihat di tabel 8. Identifying variable untuk penambahannya. Karena X9 dan X6 keduanya memberikan kontribusi yang signifikan, keduanya tidak akan dijatuhkan dalam prosedur estimasi bertahap. Nah, sekarang kita bertanya, apakah prediktor lain tersedia? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat melihat tabel 9 di samping, bagian variabel yang tidak dapat dimasukkan ke dalam model regresi. Melihat korelasi parsial untuk variabel yang tidak ada untuk persamaan, pada tabel 9 kita melihat bahwa X12 memiliki korelasi parsial tertinggi yaitu 0,676 yang juga signifikan secara statistik pada tingkat 0,00. Variabel ini akan menjelaskan 45% dari varian yang sampai sekarang tidak dapat dijelaskan atau 20,9% dari total varian yaitu 0,6762 dikali 0,4656. Kontribusi substansial ini sebenarnya sedikit mengejutkan melewati kontribusi tambahan X6 variabel kedua dimasukkan dalam prosedur bertahap. Stepwise estimation, a third variable X12 yang ditambahkan. Nah, langkah selanjutnya dalam estimasi bertahap mengikuti pola yang sama, yaitu pertama, memeriksa dan menghapus variabel dalam persamaan yang berada di ambang signifikansi. Yang kedua, menambahkan variabel dalam korelasi parsial signifikan yang dengan statistik yang tertinggi. Nah, overall model fit, memasukkan X12 ke dalam persamaan regresi, memberikan hasil yang ditunjukkan pada tabel 10, seperti yang diperkirakan. Nilai T, R kuadrat meningkat sebesar 20%. Nah, selain itu, R2 disesuaikan meningkat menjadi 0,745 dan kesalahan standar diperkirakan menurun menjadi 0,6. Sekali lagi, seperti halnya dengan X6 pada langkah sebelumnya, variabel baru ini, X12, memberikan kontribusi substansial terhadap kesesuaian model secara keseluruhan. Nah, langkah selanjutnya seperti biasa, estimate koefisien. Penambahan X12 memberikan prediktor kepuasan pelanggan yang signifikansi secara statistik dalam persamaan. Bobot regresi yaitu 0,53 dilengkapi dengan bobot beta 0,47, tertinggi kedua di antara tiga variabel dalam model. Nah, impact dari multikolinaritasnya perlu dicatat bahwa bahkan dengan variabel ketiga dalam persamaan regresi, multikolinaritas dijaga seminimal mungkin. Nilai toleransi terendah untuk X12 yaitu 0,96 menunjukkan bahwa hanya 8,4% dari varian X12 yang dihitung dari dua variabel lainnya. Nah, pola variabel yang
memasuki prosedur tahap ini harus diharapkan bagaimanapun jika dilihat dari analisis faktor pendahuluan. Dari hasil tersebut, kita melihat bahwa ketiga variabel yang sekarang dalam persamaan, yaitu X9, X6, dan X12, masing-masing merupakan anggota dari faktor-faktor yang berbeda dalam analisis tersebut. Nah, pada tahap analisis ini hanya 3 variabel yang memiliki kolerasi parsial signifikan secara statistik yang diperlukan untuk dimasukkan dalam persamaan regresi. Apa yang terjadi dengan prediksi variabel lainnya? Dengan meninjau kolerasi bivariat masing-masing variabel dengan S19 pada tabel 7, kita dapat melihat bahwa dari tabel dari 13 independen asli, 3 variabel memiliki kolerasi bivariat yang tidak signifikan dan variabel dependen. Nah, semuanya ini jadi X10, X13, X14 dan semuanya memiliki kolerasi bivariat yang signifikan, namun kolerasi parsial mereka sekarang tidak signifikan. Stepwise estimasi 4 dan 5 variabel X7 dan X11 yang ditambahkan. Nah, model regresi pada tabel 11, yaitu hasil dari 2 variabel lagi ditambahkan, yaitu X7 dan X11. Untuk meringkasnya, kami menghilangkan detail akibat penambahan X7 dan fokus pada model regresi akhir pada kedua variabel disertakan. Secara overall, model regresi akhir dengan 5 independen, yaitu X9, X6, X12, X7, dan X11, menjelaskan hampir 80% varian kepuasan pelanggan R2, R kuadrat yang disesuaikan sebesar 0,7 menunjukkan tidak ada overfitting model dan bahwa hasil harus dapat digeneralisasi dari perspektif rasio pengamatan terhadap variabel dalam persamaan. Nah, kesalahan standarisasi diperkirakan juga berkurang 0,5, berarti bahwa pada tingkat kepercayaan 90%. Estimasi koefisien, 5 koefisien regresi ditambahkan konstanta, semua signifikan pada tingkat 0,05 dan semua, kecuali konstanta signifikan pada tingkat 0,1. Bagian selanjutnya, yaitu tahap 5, memberikan pembahasan tentang lebih rinci bagaimana koefisien regresi dan juga koefisien beta berkaitan dengan interpretasi variat. Nah, yang selanjutnya itu impact dari dampak dari multikolinearitas. Nah, bahkan di antara 5 variabel ini yang sangat besar, 5 variabel persamaan itu yang 3 diantaranya X12, X7, dan X11 memiliki toleransi kurang dari 50, menunjukkan bahwa lebih dari setengah varians diperhitungkan oleh variabel lainnya dalam persamaan. Selain itu, variabel-variabel ini adalah 3 variabel terakhir yang dimasukkan dalam proses bertahap. Jika kita memeriksa kolerasi older bivariat dan parsial, kita dapat melihat lebih langsung efek dari multikolinearitas. Nah, jika kita mengambil perspektif yang lebih luas, variabel yang memasuki persamaan regresi hampir sama persis dengan faktor yang diturunkan dalam analisa faktor pertama, yaitu X9 adalah masing-masing anggota faktor terpisah dari multikolinearitas yang mengurangi kolerasi parsial anggota lainnya dari faktor-faktor ini ke tingkat yang tidak signifikan. X12 dan X7 merupakan anggota dari faktor ketiga, tetapi multikolinearitasnya menyebabkan perubahan tanda estimasi koefisien untuk X7 yang akan dibahas di tahap 5. Nah, dampak multikolinearitas tercermin dalam struktur faktor menjadi lebih jelas dalam menggunakan prosedur estimasi bertahap dan akan dibahas detail lagi. Meskipun demikian, terlepas dari masalah dalam penjelasan, multikolinearitas dapat berdampak besar pada kemampuan prediksi secara keseluruhan dan setiap set variabel independen. Selanjutnya, model regresi pada tahap ini terdiri dari 5 variabel dengan penambahan X11. Nah, meneliti kolerasi parsial variabel yang tidak ada dalam tahap ini, kita bisa lihat di tabel 11, kita melihat bahwa tidak ada variabel yang tersisa memiliki kolerasi parsial yang signifikan pada tingkat 0,0 yang diperlukan untuk masuk. Selain itu, semua variabel dalam model tetap signifikan secara statistik menghindari kebutuhan untuk menghapus variabel dalam proses bertahap. Dengan demikian, tidak ada lagi variabel yang dipertimbangkan untuk masuk atau keluar dalam model. Overview dari stepwise proses. Jadi prosedur estimasi bertahap dirancang untuk mengembangkan model regresi dengan jumlah variabel independen yang signifikan secara statistik paling sedikit dan akurasi prediksi maksimum. Namun dalam melakukannya, model regresi dapat sangat dipengaruhi oleh masalah seperti multikolinearitas. Selain itu, peneliti melepaskan kendali atas pembentukan model regresi dan menjalani risiko yang tinggi dari penurunan kemampuan generalisasi.
Bagian berikut memberikan gambaran umum untuk model regresi dari perspektif kesesuaian model secara keseluruhan. Nah, tabel 12 di bawah memberikan ringkasan langkah demi langkah untuk merinci ukuran sesuai keseluruhan model regresi yang digunakan oleh HBAT dalam memprediksi kepuasan pelanggan. Masing-masing dari 3 variabel yang pertama ditambahkan ke persamaan memberikan kontribusi substansial pada kesesuaian model secara keseluruhan dengan peningkatan substansif pada R kuadrat, dan R kuadrat disesuaikan sementara juga mengurangi kesalahan standar dari perkiraan. Dengan hanya 3 variabel pertama, 70% variansi dalam kepuasan pelanggan dijelaskan dengan selang kepercayaan kurang lebih 1,2. Nah, 2 variabel tambahan ditambahkan pada sampai model terakhir. Tapi variabel-variabel ini meskipun signifikan secara statistik memberikan kontribusi lebih kecil, R2 meningkat sebesar 3% dan interval kepercayaan menurun menjadi 1,1, peningkatan sebesar 0,1. Dampak relatif setiap variabel yang akan dibahas di tahap 5. Tetapi prosedur bertahap menyoroti pentingnya 3 variabel utama dalam menilai kesesuaian model secara keseluruhan. Nah, dalam pengevaluasian persamaan diperkirakan, kita mempertimbangkan signifikansi statistik. Kita juga harus membahas 2 masalah besar lainnya. Yang pertama, memenuhi asumsi mendasari regresi. Yang kedua, mengidentifikasi poin data yang berpengaruh. Selanjutnya yaitu mengevaluasi variat asumsi dari regresi analisis. Nah, yang pertama yaitu homoscedasticity. Yang pertama, homoscedasticity terlihat pada gambar 10 yang menunjukkan tidak ada pola untuk meningkatkan atau menurunkan residual. Temuan ini menunjukkan homoscedasitas dalam kasus multivariat atau himpunan variabel independen. Nah, yang kedua, independence of the residual. Asumsi ketiga berkaitan dengan efek carryover dari satu observasi ke observasi lainnya membuat residual itu tidak independen. Nah, misalnya nih, anggaplah bahwa nomor identifikasi mewakili urutan tanggapan. Nah, kita bisa memplot residu dan melihat apakah suatu pola muncul. Nah, setiap variabel independen dicoba dan tidak ada pola yang konsisten ditemukan. Kita harus menggunakan residual dalam analisa ini. Bukan nilai variabel dependen asli, karena fokusnya adalah kesalahan prediksi, bukan suatu hubungan yang ditangkap oleh persamaan regresi. Yang ketiga yaitu normalitas. Asumsi normalitas terlihat pada gambar 12, berada di sepanjang diagonal tanpa penyimpangan substansial atau sistematis. Dengan demikian, residu dianggap mewakili distribusi normal. Variasi regresi ditemukan memenuhi asumsi normalitas. Setelah menguji pelanggaran 4 asumsi dasar regresi multivariat untuk variabel individu dan variasi regresi, peneliti harus menilai dampak dari setiap perbaikan pada hasil. Nah, dalam pemeriksaan variabel individu, satu-satunya solusi yang perlukan transformasi yaitu X6, X7, X12, X13, 16, dan 17. Serangkaian transformasi yang berbeda digunakan termasuk suku kuadrat. Nah, hanya dalam kasus X12 transformasi tidak mencapai normalitas. Jika kita menggantikan variabel-variabel ini dengan nilai aslinya dan menafsir ulang persamaan regresi dengan prosedur bertahap, kita mungkin mencapai hasil yang sama. Variabel yang sama dimasuki persamaan tanpa perbedaan substansif, baik dari koefisien estimasi ataupun model secara keseluruhan dinilai dengan R kuadrat. Variabel independen yang tidak ada dalam persamaan masih menunjukkan tingkat yang tidak signifikan untuk entry, bahkan ada yang telah diubah. Nah, demikian dalam kasus ini pemulihan atau pelanggaran asumsi sedikit meningkat prediksi, tetapi tidak mengubah temuan substansi. Identifying dari outlier sebagai influential observasi. Nah, untuk analisa akhir kami mencoba mengidentifikasi setiap pengamatan yang berpengaruh dan menentukan apakah mereka harus keluarkan dari analisa. Nah, meskipun prosedur yang lebih rinci tersedia untuk mengidentifikasi pencarian sebagai pengamatan pengaruh, kami membahas penggunaan residual dalam mengidentifikasi di bagian berikut. Alat diagnostik yang paling dasar melibatkan residual dan identifikasi, yaitu observasi yang tidak diprediksi dengan baik oleh persamaan regresi yang memiliki residual besar. Gambar 13 menunjukkan residual siswa untuk observasi karena nilai sesuai dengan nilai T. Batas atas dan batas bawah juga ditetapkan sebagai interval kepercayaan yang ingin ditetapkan. Mungkin tingkat yang paling banyak digunakan yaitu interval kepercayaan 95%. Dan nilai T yang sesuai adalah 1,96. Oleh karena itu, penting merupakan pengamatan yang tidak dipresentasikan dan persamaan regresi yang satu atau lebih
merupakan efek pengaruh pada persamaan yang memerlukan perbaikan. Nah, pemeriksaan residual juga dapat dilakukan melalui plot regresi Parsian yang kita bisa lihat di gambar 11. Plot ini membantu mengidentifikasi observasi yang berpengaruh untuk setiap hubungan variabel independen dan dependen. Setiap konsistensi di grafik di gambar 11, titik-titik bagian bawah adalah pengamatan yang mengidentifikasi memiliki residual negatif yang tinggi. Selanjutnya yaitu stage 5, Interpreting of the Regressive Variate. Nah, tugas pertama adalah mengevaluasi koefisien regresi untuk tanda yang diperkirakan dan fokus pada area yang tidak terduga. Assessing variable importance. Selain memberikan dasar untuk memprediksi kepuasan pelanggan, koefisien regresi juga menyediakan cara untuk menilai kepentingan relatif dari variabel individu dalam prediksi kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Ketika semua variabel dinyatakan dalam skala standar, maka koefisien regresi mewakili kepentingan relatif. Namun dalam kasus lain, bobot beta adalah ukuran kepentingan relatif yang lebih disukai. Nah, dalam situasi ini, variabel diekspresikan pada skala yang sama dan menggunakan koefisien beta untuk perbandingan variabel independen. Peneliti juga dapat membuat komunikasi langsung perbandingan di antara variabel untuk menentukan kepentingan relatif dalam variasi regresi. Untuk sebagai contoh, X12 adalah paling penting, diikuti X16, lalu X9, X7, dan X11. Dengan penurunan yang stabil dalam ukuran koefisien beta di seluruh variabel, sulit untuk mengkategorikan variabel sebagai tinggi, rendah, atau sebaliknya. Namun, melihat besaran relatif menunjukkan bahwa X12 menunjukkan efek yang paling ditandai daripada X11. Jadi, sejauh citra tenaga penjualan yang dapat ditingkatkan secara unik dari persepsi lain, ini mewakili cara paling langsung untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Measuring the degree dan impact dari multicollinearitas. Nah, dalam interpretasinya, variabel yang sangat kolinear dapat mendistorsi hasil dari substansial atau membuatnya menjadi tidak stabil. Nah, dua ukuran tersedia untuk dampak kolinearitas, yaitu pertama, menghitung nilai toleransi dan VIF, yang kedua, menggunakan indeks kondisi dan dekomposisi varians dari koefisien regresi. Nah, nilai toleransi adalah 1 dikurangi proporsi varians variabel yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dengan demikian, nilai toleransi yang tinggi menunjukkan sedikit kolinearitas, dan nilai toleransi mendekati 0 menunjukkan bahwa variabel hampir seluruhnya diperhitungkan oleh variabel lain. Faktor inflasi varians adalah kebalikan dari nilai toleransi. Jadi, kami akan mencari nilai VIF yang paling kecil sebagai indikasi toleransi rendah antar variabel. Nah, selanjutnya yaitu diagnosa multicollinearitas. Dalam contoh ini, variabel dalam persamaan berkisar dari 0,78 untuk X6 hingga 0,347 untuk X12, menunjukkan berbagai efek dari multicollinearitas. Demikian juga nilai VIF yang berkisar antara 1,3 sampai 2,7. Meskipun tidak satupun dari nilai-nilai ini menunjukkan tingkat multicollinearitas yang seharusnya serius mendistorsi variasi regresi, kita juga harus hati-hati. Bahkan dengan tingkat ini juga pengaruhnya terutama pada proses estimasi bertahap. Nah, pendekatan kedua untuk mengidentifikasi multicollinearitas dan pengaruhnya adalah melalui dekomposisi si koefisien varians. Peneliti didorong untuk mengeksplorasi teknik ini dan memberikan wawasan tambahan mengenai interpretasi persamaan regresi. Impact dari multicollinearitas. Meskipun multicollinearitas tidak terlalu tinggi sehingga peneliti harus melakukan tindakan korektif sebelum diperoleh hasil yang valid, namun multicollinearitas ini masih berdampak pada proses estimasi. Nah, terutama pada komposisi variat dan koefisiensi regresi yang diestimasi. Jika Anda memeriksa kolerasi bivariat setelah X9, kolerasi tertinggi dengan variabel dependen adalah X18 dan X16. Namun karena koleritas X9, maka kedua yang dimasukkan yaitu X6, sehingga hanya kolerasi bivariat tertinggi ke-6 dengan X19. Dampak multikoleritas terlihat berulang kali selama proses estimasi, sehingga 5 variabel terakhir dalam model
dimasukkan dalam model regresi. Mewakili tertinggi pertama, ke-6, ke-5, ke-8, dan ke-3. Kolerasi dengan variabel dependen masing-masing. Variabel kolerasi tertinggi, X18 yaitu 0,57, dan kolerasi tinggi keempat X16 0,552 tidak pernah dimasukkan ke dalam model regresi. Apakah pengecualian mereka ini berarti tidak penting? Apakah ada dampak kurangnya? Jika seorang peneliti hanya menggunakan model regresi yang diperkirakan, multikoloritas akan menyebabkan masalah serius dalam interpretasi. Apa yang terjadi ketika X18 dan X18 berkolerasi dengan X9 sedemikian rupa sehingga mereka memiliki sedikit kekuatan penjelas yang unik selain yang dimiliki oleh X9. Namun dengan sendirinya, jika X9 tidak diizinkan untuk memasuki model, mereka akan menjadi prediktor penting dari kepuasan pelanggan. Luasnya multikoloritas ini di antara ketiga variabel menunjukkan bahwa ketiga variabel ini ditemukan pada semua bentuk. Salah satu faktor yang ditimbulkan oleh persepsi HBAT. Oleh karena itu, peneliti harus memahami hubungan dasar yang didukung oleh teori konseptual dan mendasari spesifikasi model asli, dan membuat interpretasi berdasarkan teori, tidak hanya pada variat yang diestimasi. Peneliti juga tidak boleh membiarkan prosedur estimasi mendikte interpretasi hasil, tapi harus memahami masalah interpretasi yang menyertai setiap proses estimasinya. Misal, jika semua 13 variabel independen dimasukkan ke dalam variabel regresi, maka peneliti harus bersaing dengan efek planaritas dan interpretasi koefisien, tetapi dengan cara berbeda dibandingkan jika menggunakan cara bertahap. Validating the result. Tugas akhir yang dihadapi peneliti ketika melibatkan suatu proses validasi dari model regresi yaitu memastikan bahwa hasil yang digeneralisasikan untuk populasi dan tidak spesifik untuk sampel yang digunakan dalam estimasi. Nah, pendekatan validasi yang paling langsung adalah dengan mendapatkan sampel lain dari populasi dan menilai korespondensi hasil dari kedua sampel tersebut. Dengan tidak adanya sampel tambahan, peneliti dapat menilai validitas hasil dalam beberapa pendekatan termasuk nilai R kuadrat yang disesuaikan dan memperkirakan model regresi pada 2 atau lebih subsampel data. Nah, untuk memeriksa nilai R2 yang disesuaikan menunjukkan sedikit kerugian dalam daya prediksi bila dibandingkan dengan nilai R2 yang menunjukkan kurangnya pengisian berlebih yang ditunjukkan oleh perbedaan lebih mencolok dalam kedua nilai ini. Selain itu, 5 variabel dalam model yang dipertahankan rasio pengamatan yang memadai terhadap variabel dalam variat. Nah, pendekatan kedua yaitu dengan membagi sampel menjadi 2 subsampel, memperkirakan model regresi untuk setiap subsampelnya dan membandingkan hasilnya. Pada tabel 13 telah berisi model bertahap yang diperkirakan untuk 2 subsampel dari 50 observasi masing-masing. Perbandingan kesesuaian model secara keseluruhan menunjukkan tingkat kemiripan yang tinggi dari hasil dalam R kuadrat yang disesuaikan dengan kesalahan standar. Namun, untuk membandingkan koefisien individu, beberapa perbedaan memang muncul. Dari sampel 1, X9 tidak masuk dalam hasil bertahap seperti yang terjadi pada sampel 2 dan sampel keseluruhan. Sebaliknya, X16 sangat kolinear dengan S9 masuk. Selain itu, S12 memiliki bobot data yang lebih besar daripada sampel 1 daripada ditemukan pada hasil keseluruhan. Pada sampel kedua, 4 variabel dimasukkan secara keseluruhan. Variabel yang tidak pengaruh dalam hasil keseluruhan tidak dimasukkan dalam model. Penghilangan X11 juga salah satu subsampel menegaskan bahwa itu prediktif marginal, seperti yang ditunjukkan oleh nilai beta dan nilai T rendah dalam model keseluruhan. Model regresi bertahap diperiksa dalam diskusi sebelumnya memberikan evaluasi yang solid dari masalah penelitian seperti dirumuskan. Bagaimanapun, seorang peneliti harus selalu dilayani dengan baik dalam mengevaluasi. Konfirmatory regresi model, alternatif utama untuk metode estimasi bertahap adalah pendekatan konfirmatori, di mana peneliti menentukan variabel independen yang dimasukkan dengan persamaan regresi. Dan cara ini, peneliti memegang kendali penuh atas variasi regresi dalam hal prediksi dan penjelasan. Dalam situasi ini, perspektif konfirmatori melibatkan masuknya semua 13 ukuran persepsi sebagai variabel independen. Variabel yang sama dipertimbangkan untuk estimasi bertahap. Nah, di sini penelitian dapat menilai potensi yang dapat multikoloritas pada pemilihan variabel independen dan pengaruhnya kesesuaian model secara keseluruhan dari ketujuh variabel tersebut. Impact dari overall model fit pada tabel 14 serupa dengan hasil akhir yang melalui estimasi bertahap. Terdapat 2 pengecualian penting.
Yang pertama, meskipun lebih banyak variabel independen disertakan, kesusahan model secara keseluruhan menurun, sedangkan koefisien determinasi meningkat karena adanya penambahan variabel independen sehingga R2 R square yang disesuaikan sedikit menurun, yang menunjukkan dimasukkannya beberapa variabel independen yang tidak signifikan dalam persamaan regresi. Nah, yang kedua, indikasi lain dari kesesuaian yang lebih buruk secara keseluruhan dari model konfirmasi adalah peningkatan dalam kesalahan standar 0,559 ke 0,566 yang menunjukkan bahwa R2 seharusnya bukan satu-satunya kriteria akurasi prediksi karena dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu jumlah variabel independen. Managerial overview dari result yang ada. Nah, hasil regresi termasuk evaluasi pelengkap model konfirmatori dan penambahan variabel non-metrik. Semuanya membantu menjawab penelitian dasar, yaitu apa yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dalam merumuskan tanggapan, peneliti harus mempertimbangkan dua aspek, yaitu prediksi dan juga penjelasan. Dalam hasil prediksi, semua model regresi mencapai tingkat akurasi prediksi yang tinggi. Jumlah varian yang dijelaskan sama dengan sekitar 80%, dan tingkat kesalahan diharapkan untuk dengan tingkat kepercayaan 95% atau 1,1. Nah, dalam pengaturan penelitian ini, level-level mengembangkan strategi bisnisnya. Diharapkan dapat mengembangkan strategi bisnisnya. Dalam penjelasannya, semua model yang diperkirakan sampai pada dasarnya tingkat pengaruh kuat seperti gambar Salesforce, X12, X6 kualitas produk, dan juga X9 resolusi keluhan. Peningkatan dalam salah satu variabel ini menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan. Misalnya, peningkatan 1 poin pada persepsi pelanggan tentang gambar Salesforce menghasilkan peningkatan rata-rata setidaknya 77/10 atau 0,7 dari 1 poin pada skala kepuasan pelanggan 10 poin. Hasil serupa terlihat pada variabel lainnya. Nah, pengaruh dua variabel lainnya terhadap kepuasan pelanggan pasti kurang pasti meskipun dua variabel ini dimasukkan dalam solusi bertahap.
Dengan demikian, hasil yang bertentangan dengan pengembangan strategi manajerial. Akibatnya, peneliti harus mempertimbangkan untuk mengurangi pengaruh yang dialokasikan pada variabel-variabel ini dan bahkan mungkin menghilangkan pertimbangan sebagai pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Dalam pengembangan kesimpulan juga dapat diidentifikasikan melalui analisis faktor. Nah, untuk 3 variabel spesifik ini berpengaruh pada kepuasan pelanggan akan menjadi kesalahan penyajian yang serius pada pola kolinaritas yang ada. Manajemen sekarang memiliki analisa objektif yang menegaskan tidak hanya pengaruh spesifik pada variabel kunci, tapi juga dimensi persepsi yang harus dipertimbangkan dalam segala bentuk perencanaan bisnis mengenai strategi yang ditujukan untuk mempengaruhi kepuasan pelanggannya. Saya akan menambahkan sedikit dari buku yang ditulis oleh Barbara mengenai mediasi. Jika Anda memiliki urutan kausal hipotesis dari 3 atau lebih variabel, variabel tengah dianggap sebagai mediator, efek tidak langsung yang mewakili setidaknya sebagian dari rantai peristiwa yang mengarah ke perubahan dependen variabel. Misalnya ada hubungan antar jenis kelamin dan jumlah kunjungan ke kesehatan profesional perawatan. Tetapi mekanisme apa yang mendasari hubungan tersebut? Anda mungkin mengusulkan hubungan itu melalui beberapa aspek kepribadian. Artinya, Anda mungkin berhipotesis bahwa jenis kelamin menyebabkan beberapa perbedaan kepribadian yang pada gilirannya menyebabkan wanita lebih sering mengunjungi profesionalitas perawatan kesehatan. Nah, jenis kelamin, kepribadian, dan kunjungan berada dalam urutan kausal dengan jenis kelamin, kepribadian mediator, dan juga mengunjungi itu sebagai dependent variable. Seperti yang tertera pada gambar 5.6 di samping. Hubungan antara independen dan dependent variable disebut efek total. Nah, efek langsung adalah hubungan independen dan dependent setelah mengontrol mediator. Menurut Baran dan Kinney, suatu variabel dipastikan sebagai mediator jika ada signifikan hubungan antara independen dan dependen variabel. Yang kedua, adanya hubungan yang signifikan antara independen dan mediator. Nah, yang ketiga, mediator masih memprediksi dependen variabel setelah mengontrol independen variabel. Dan yang keempat, hubungannya antara independen dan dependen berkurang saat mediator berada dalam persamaan. Jika hubungan antara independen dan dependen menjadi 0, ketika mediator ada dalam persamaan, maka mediasi itu disebut sempurna, penuh atau lengkap. Nah, jika hubungannya kurang, maka atau tidak sampai 0, maka ini disebut sebagai parsial. Buku tersebut juga terdapat contoh dari SPSS mengenai kolinaritas diagnosa. Seperti yang diterangkan di sini, model dimensi ada 4 dan juga ada beberapa outlier dari statistik, yaitu dependent variasinya di sini, variabelnya di sini LT MDRS. Nah, untuk regresi juga bisa terlihat di samping sebagai berikut deskriptif statistik dan kolerasi. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh result dari ketika kita running multiple regresi di SPS untuk uji ANOVA. Nah, ada di sini telah terlihat prediksinya yaitu stres, cycle, mental, dan health symptoms. Sedangkan dependent variabelnya intermediaries. Nah, di sini ada nilai regresi, ada nilai residualnya juga. Di bawahnya ada koefisiensi mengenai dari 3 konstanta yang telah kita masukkan. Mungkin itu dari kami, dari kelompok 6, saya Geas Lamia dan Bu Yeli. Terima kasih atas waktu dan kesempatan serta perhatian yang telah diberikan kepada kami dalam menjelaskan multiple regresi. Apabila ada kurang dan salah, kami mohon maaf. Dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada Pak Arfi dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih.